Yo, balik lagi sama gue di channel Valentine. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Ethena, teman-teman ya. Jadi kalau dilihat ya, kemarin ada saya update untuk Bitcoin dan juga Theta. Dan saya juga tadi pagi ada info ya, kalau misalkan upload video hari ini tuh malam hari di Telegram ya. Telegram free, kalian bisa klik di link deskripsi, bisa join aja gitu. Kemudian kalau lihat ENA, terakhir kali bahas ENA kapan guys? Sudah cukup lama ya kita. Ini kayaknya nih ya. Ya tiga mingguan lebih yang lalu ya, hampir 1 bulan teman-teman. Kita nggak bahas ENA lagi dan sekarang bahas ENA lagi. Jadi 1 bulan sekali nih ya, by the way, pembahasan untuk ENA, Ethena. Dan kalau kita lihat overall Fear and Greed Index masih berada di grid, which is level 64. Dan kita bisa lihat ya, masih sideways mungkin kebanyakan di situ-situ aja. Ya, kemarin tuh ada sempat koreksi, kemudian lanjut mantul lagi. Ya, overall market ya masih sideways. Kemudian kita lihat juga untuk Bitcoin liquidation heat map-nya. Ini per 3 harinya, ini cukup tebal, bagian bawah itu di sekitar 68.157 dan di 67.989 dolar. Ini cukup tebal untuk bagian bawahnya. Kemudian untuk bagian atas ini yang tebal itu di 69.780-an sama di 70.066 dolar. Ya, jadi bisa diperhatikan untuk range atas dan bawahnya. Ini bisa kurang lebih bisa menjadi salah satu tools lah, alat bantu. Ya, kemudian kalau kita lihat secara weekly-nya, sebentar guys. Nah, weekly untuk bagian bawah malah tidak tebal nih. Bagian atas tebal banget nih tuh di 72.066 dolar. Ya, untuk secara weekly. Kemudian kalau secara daily sebenarnya nggak banyak yang bisa kita update dari update kemarin dan juga dari terakhir kali kita live streaming gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat secara daily. Setelah dia reject ya dari 72.000, retest lagi ke 67.000 yang mengalami pemantulan, which is nice. Tapi dia masih ketahan nih di SNL selanjutnya di box hijau ya, di sekitar 69.000 dolar. Dan kita bisa lihat closing tadi pagi ini terbentuk bearish engulfing ya terhadap closing candle di 25 Mei dan di 26 Mei nih. Ya, bull kemudian dimakan sama red candle-nya. Ya, adanya bearish engulfing dan ya ini chance-nya cukup besar ya untuk si Bitcoin, at least kalau dia belum mampu break ya ataupun closing di atas 69.297 dolar. Potensi kemana bro? Masih sama seperti kemarin. At least dia koreksi lagi nih, balik lagi retest ya terhadap area 67.000 dolar. Dan ini disusul juga secara daily adanya EMA 21 nih, time frame daily ya. Semoga ketika dia memang mendapatkan reaksi dari sini, mendapatkan pemantulan kembali. Dan kalau overallnya nanti kita bisa lihat juga secara lower time frame. Di sini terbentuk yang namanya double bottom. Ya, ini adalah bottom 1 and then ini adalah bottom keduanya. Ya, untuk si Bitcoin secara daily. Karena di sini aja adanya bearish engulfing gitu ya. Mungkin adanya retest sekali lagi before dia mencoba take off atau closing nih. Nah, ya di atas area 69.300 dolar dah. Dia closing di atas area itu, nah itu sinyal positif untuk dia ngejar 72.000 dolar lagi. Tapi selama area itu belum benar-benar mampu di break dan closing daily belum di atas area tersebut, ya possible untuk dia retest lagi untuk ke sekitar 67.000 dolar lagi, balik lagi ke sana. Ya, ini untuk si Bitcoin. Dan kita bisa lihat juga untuk RSI-nya masih di bagian ataupun di level 57 ya. Jadi kalau misalkan nanti kita lihat Bitcoin ini adanya retracement, mungkin dia akan testing lagi ya ke bagian tengah di sekitar level 50,5 untuk kalau kita RSI secara daily time frame. Meanwhile kalau misalkan kita lihat secara time frame 4 jam ya, ini adalah pembahasan terakhir juga, masih kurang lebih sama ketika adanya rejection, mantul, and then di sini adalah dua area target resistennya. Ya, target pertama di sekitar 69.300-an dan target kedua di sekitar 70.300 dolar. Dan ya kita bisa lihat di sini target pertama dia visit beberapa kali mencoba break gitu ya, tapi nggak berhasil, akhirnya dia breakdown ya, reject lagi dari situ. Dan possible ke area berapa? Kalau misalkan dari situ pun dia nggak mampu break, maka possible balik lagi kandang bawah nih 66.500 sampai 67.000 dolar. Jadi gambarannya masih sama untuk dia reject turun. Dan ya posisi sekarang pun kita bisa lihat ya beberapa kali di sini adanya rejection. Ya ini 1, terus ini 2, ya ini ketiga, ini bahkan terakhir keempat gitu ya. Udah beberapa kali kena reject terus. Jadi bisa aja adanya pelemahan untuk dia lanjut turun, teman-teman. Dan kalau misalkan kita lihat di chart mungkin OKX ya, kita coba lihat sebentar Bybit deh. Ini kosong nggak? Nah, ini kosong ya. Chart kosongan. Kita lihat juga ketika dia mantul di sini mulai agak slowing down.
Nah, ini kita lihat lebih detail lagi. Tuh. Secara time frame, turunin time frame 1 jam. Nah, ini teman-teman. Ya, kita bisa lihat time frame 1 jamnya. Tuh, kita adjust. Di sini terbentuk yang namanya rising wedge. Dia sudah breakdown, and langsung jepret atas lagi, drop lagi, naik untuk sekedar retest terhadap trendline resistance ini. Ya, before dia lanjut turun, ataupun ini juga bisa ya untuk head and shoulder-nya nih. Ya, walaupun sebelumnya ini ya, walaupun di area bagian right shoulder-nya ini sebelumnya nih sempet seperti mau di break nih, bikin tail candle panjang, tapi akhirnya dia drop lagi teman-teman. Ya, jadi kita bisa lihat clear banget di sini, reject dari sini, kemudian dia berangsur turun, walaupun ya overall-nya masih satu, belum kemana-mana juga untuk si Bitcoin. Tapi ya sooner or later kalau memang dia belum mampu break seperti ini, dia akan coba tes di main area bawah. Kalau misalkan kita lihat secara time frame 1 jamnya di sini. Nah, kurang lebih di area sinilah ya, di sekitar $67.000 untuk si Bitcoinnya. Selama memang area ini untuk invalidasinya, pasti yang nanya untuk invalidasinya di berapa bro? Di area ini dulu aja. Nih, sebelumnya ini dinding tebal untuk si Bitcoin belum mampu di break. Ya, kalau area ini mampu di break, ya ini possible untuk dia OTW balik lagi ke $72.000. Ya, tapi kalau misalkan dari area sini nanti mungkin dia teman-teman lihat, wah ini kayak mau break tapi cuman bikin tail candle nih seperti ini. Ya, kemudian seperti apa lagi? Seperti ini. Kemudian apa lagi? Seperti ini. Ya, break, kemudian next candle langsung dihajar turun lagi, berarti ya cuman grab likuiditas sebelum lanjut turun. Ya. Jadi ini adalah beberapa area yang bisa diperhatikan untuk teman-teman, khususnya pada pergerakan si Bitcoin. Dan ini ya, dia lagi testing terakhir kali untuk area supportnya dan masih mendapatkan pemantulan ya untuk si Bitcoinnya. Nah, untuk ngebahas ENA sendiri pembahasan terakhir memang dia terlihat break ya dari channel atau falling wedge-nya. Ini big falling wedge atau big channel-nya gitu ya. Dan di sini ada SNR juga di box putih ya, di sekitar $0.83 lah sekitar area itu. Plus di situ juga ada EMA21 nih garis warna biru. Jadi di situ adanya confluence SNR, kemudian trendline resistance become support ya, kemudian juga adanya EMA21. Ya, jadi ini adanya 3 confluence, support, dan ekspektasinya adalah ketika dia mampu break, retest ini harus mampu kuat dan ya dia closing seperti ini di $0.852 untuk lanjut naik. Nah, untuk lanjut naiknya pun ya ini udah achieve target ya di box warna merah ya, di sekitar $1 sampai ini sekitar 0,947 sampai $1. Dia sampai highest-nya itu di 0,972 ya. Berarti udah hit target di box merah sebelumnya SNR juga, dan sekarang posisinya mendapatkan rejection, sangat-sangat wajar teman-teman. Nah, untuk ENA karena closingnya sebenarnya kurang bagus gitu ya, dia mencoba break sebentar nih, dia coba break bikin tail candle, next candle-nya mencoba break tapi closing seperti ini lagi gitu ya. Jadi next area masih potensi untuk dia mungkin balik kandang lagi nih teman-teman, balik kandang lagi before dia melanjutkan penguatan atau mencoba break sekali lagi terhadap benteng kerasnya. Ya, untuk ETH jadi bisa diperhatikan untuk bagian bawah di sekitar 0,823 sampai $0,855. Untuk bagian atasnya di sekitar 0,948 sampai $1 untuk ETH. Ya, jadi untuk perspektif daily-nya kurang lebih seperti itu. Ya, so far untuk ENA mid sampai long term-nya ya hopefully dia masih bisa ya balik ke ATH sebelumnya di sekitar $1,5 atau bahkan create all time high di $2 ya untuk si ENA atau ETH. Minimal kalau kita lihat secara time frame 1 jam. Sebentar kita lihat time frame 1 jamnya. Yap. Untuk time frame 1 jam ya sebenarnya dia satu aja nih. Ini kan sebelumnya menjadi area resistance teman-teman nih. Ya, become support. Oke, jadi ini resistance di flip menjadi support. Tapi yang menariknya adalah di bagian atas nih mencoba beberapa kali tuh. Ya. Tapi nggak kuat juga nih tuh. Beberapa kali dicoba nggak kuat. Jadi kalau terus-terusan di sini adanya pelemahan momentum yang sebelumnya break, kemudian mencoba beberapa kali break tapi nggak kuat gitu ya. Ini bisa malah dia endorser breakdown untuk ngetes bagian bawahnya. Ya, untuk antisipasinya dan skenario lain yang perlu diwaspadai untuk si ETH. Jadi harus siap kalau misalkan dari level area 0,902 sampai $0,91 ini breakdown, ya maka dia akan visit lagi ke sekitar $0,85 ya untuk ETH. Ya, berikut juga tadi udah saya sampaikan untuk Bitcoin-nya, hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali. Sampai jumpa di next video, stay profit.